Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Masih dengan topik yang sama adalah tentang Ustadz Kainama. Dan kali ini saya membahas di dalam perdebatannya dia dengan Pak Ezra Soru atau pendeta Alfred Ezra Soru, yaitu tentang statementnya bahwa Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Benarkah statement atau pernyataan ini dan sumber yang dia perolehnya itu adalah sumber dari Alkitab atau sumber yang valid? Karena beliau ini seringkali ngomong valid, ya. Nah, saya agak sedikit tertawa dan merasa lucu. Kalau saya sendiri merasa lucu mendengar orang ini yang tanda kutip dikatakan ustadz. Tetapi sayangnya sumber-sumber yang dia kutip, saya nggak terlalu tertarik ya. Bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, bukan itu yang menjadi dasar iman saya. Tapi saya berbicara bahwa apa yang Bapak angkat itu dasarnya atau sumbernya jelas atau tidak. Nah, saya akan menjawab ini sekalipun Pak Ezra Soru sudah menjawab. Tapi ayat firman Tuhan ini meyakinkan dan membuktikan bahwa apa yang Bapak angkat itu, statement atau pernyataan yang Bapak angkat itu bukanlah bukti yang valid, sumber yang valid. Sumber yang valid itu adalah Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah. Nah, Alkitab yang memberitahukan kepada kita secara eksplisit bahwa Yesus memang mati. Saya buktikan. Di dalam Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Judulnya adalah Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dari kalimat ayat 1 saja, ini sudah menjelaskan tentang Yesus akan dibunuh, Yesus akan disalibkan. Ayat 2, mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat kedua lebih jelas lagi bagaimana caranya mereka membunuh Yesus. Mereka membelenggu Yesus. Yesus dianggap sebagai penjahat, mereka harus dibelenggu atau dengan kata lain sekarang digorbol, diikat. Ya, ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Jelas Alkitab memberikan secara eksplisit tentang kematian Yesus. Ya, siapa yang menjadi aktor dalam kematian Tuhan Yesus adalah Yudas. Yudas yang membuka jalan untuk membawa Tuhan Yesus kepada imam-imam, kepada para tua-tua, kepada ahli Taurat. Ya. Yudas adalah gambaran tentang orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyesatan. Meskipun dia adalah bagian daripada kerasulan. Demikian juga Ustadz Kainama. Anda mungkin ustadz, Anda mungkin seorang tokoh agama, tapi belum tentu apa yang kamu ajarkan itu yang kamu amalkan. Buktinya kamu jadi orang Kristen, tapi pada akhirnya kamu menjadi mu'alaf. Itu membuktikan bahwa Anda gagal di dalam iman Kristen. Sehingga ketika Anda keluar, seharusnya Anda harus belajar tentang kitab suci Al-Quran dengan baik. Dan Anda harus belajar itu dengan baik, dan Anda harus mengajarkan itu kepada umat-umat muslim juga dengan baik. Saya amat sayangkan Anda mungkin adalah gambaran daripada Yudas. Anda pengkhianat akan Tuhan. Anda mengkhianati Tuhan Yesus, bukan orang Kristen. Anda mengkhianati Tuhan sang pemilik kehidupan Bapa, bukan agama Kristen. Yesus tidak pernah menuntut umat-umatnya untuk membela dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan atau mengajak umat-umatnya untuk melawan orang-orang yang menyalibkan. Tapi Yesus
selalu berkata, kasihilah musuhmu dan doakan dia. Demikian juga di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Demikian juga Tuhan hari ini berkata kepada Anda sebagai Ustadz Kainama, Tuhan Bapa, ampunilah Ustadz Kainama, sebab apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Ya, lihat Yudas menyesal apa perbuatannya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menyadarkan Bapak. Satu kelak Bapak bisa diinsafkan oleh Allah Roh Kudus. Dan Bapak bisa tahu bahwa selama ini yang Bapak ajarkan kepada banyak orang itu sangat menjijikkan. Itu sangat mempermalukan. Kiranya itu yang nantinya Bapak pertanggungjawabkan di hadirat Tuhan. Ya. Ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas sendiri menyadari bahwa ternyata dia menyerahkan orang yang tidak bersalah. Yesus adalah orang yang tidak bersalah, orang yang benar-benar luar biasa. Tetapi Yudas memilih untuk menyerahkan. Tapi pada akhirnya dia merasa bahwa itu adalah langkah atau perbuatan dia yang salah. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Dengar baik. Apa yang dilakukan oleh Yudas itu membahayakan dirinya. Dia bunuh diri. Ya. Dia mati bukan di dalam Tuhan. Dengarkan baik hari ini. Kalau Anda sebagai seorang mu'alaf, saran saya belajar baik tentang kitab suci Al-Quran. Dan ajarkanlah kepada orang. Jangan sesatkan orang dengan pikiranmu yang sesat. Sudah terbukti kalau Anda meninggalkan Kristen, itu buktinya bahwa Anda sesat. Itu sebabnya sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda agar Anda tidak menyebarkan terus hal yang sesat. Karena semua yang Anda ajarkan bukan bukti-bukti yang valid. Bukan sumber yang benar. Ya. Ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, saya lanjutkan ayat 11. Ini Yesus sekarang di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, atau seorang wali kota. Dan wali negeri bertanya kepadanya, engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, ini yang diangkat oleh Anda sebagai Ustadz Kainama. Bahwa Pilatus nggak tahu. Memang Pilatus nggak tahu Yesus ini perbuatan salahnya apa. Sehingga apa yang harus Pilatus ambil? Nah, dengar baik di sini. Ayat 12. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak tuduhan-tuduhan. Ya, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk ustaz. Ya, tetapi ia tidak menjawab satu pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Dengarkan baik, merinding saya. Tuhan Yesus tidak menjawab satu pun. Tuhan Yesus tidak membalas satu pun, meskipun dia Tuhan. Hari itu dia bisa menggunakan kekuasaan dan dia bisa cekik leher mereka, dan mereka bisa mati dengan mengenaskan.
Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang telah kamu kehendaki? Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Wow, Tuhan telah datang ke dalam mimpi seorang istri wali kota, yaitu istri dari Pilatus. Dan Tuhan menyampaikan bahwa jangan apa-apakan atau campuri orang yang benar itu. Ini mulut saksi seorang istri pejabat yang tidak mengenal Yesus, tapi dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa karena Yesus menjumpai dia ketika dia sedang tidur dalam mimpi. Tuhan berbicara bahwa Yesus adalah orang benar. Karena itu Bapak Ibu, siapapun yang dikatakan, apapun yang dikatakan oleh Ustadz Kainama hari ini, ya, sama halnya apa yang disampaikan oleh orang-orang pada zaman Pilatus itu dengan baik. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dengan iman yang benar, maka Tuhan akan datang yang sama seperti dia datang kepada istri Pilatus. Dia akan memberitahukan, ini ajaran yang salah, ini ajaran yang sesat, dan dia akan menunjukkan tentang jalan kebenaran. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah kau dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat banyak segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahannya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus adalah seorang pribadi yang menggambarkan tentang pejabat-pejabat Kristen sejati. Dia tidak mengambil perkara kejahatan dalam hal ini. Justru ketika dia mengambil keputusan sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang pemimpin, dia membasuh tangannya. Dalam kebudayaan Yahudi, pembasuhan kaki, pembasuhan tangan adalah sebagai bukti tentang penyucian, bahwa dia telah luput dari kesalahan. Ada begitu banyak ayat di bawah menjelaskan tentang kematian Yesus Kristus, tentang Yesus disalibkan. Jadi kalau hari ini Ustadz Kainama berkata Yesus tidak disalibkan, yang Ustadz Kainama angkat itu adalah tentang penafsiran, ya, tentang penemuan-penemuan orang-orang tertentu, dan itu adalah hal yang wajar yang Bapak sampaikan. Tetapi itu bukanlah satu sumber yang valid yang meyakinkan bahwa Yesus tidak mati. Ini adalah bukti Alkitab, istri Pilatus yang menyaksikan, orang-orang yang menyaksikan, dan yang menyerahkan itu adalah tokoh-tokoh agama. Hari ini Pak Ustadz sendiri yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang Islam, bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak tidak mendapatkan hukuman yang lebih berat dari apa yang dialami oleh orang-orang yang pernah menyerahkan Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya Bapak dijumpai Tuhan Yesus seperti istri daripada Pilatus. Saya berdoa supaya Bapak juga berhenti dari penyesatan-penyesatan itu. Dan saya berharap kalau memang Bapak
meyakini Islam adalah ajaran yang benar dan itu adalah pilihan Bapak yang valid, silakan Bapak belajar tentang Al-Quran lebih dalam, belajar tentang kitab-kitab penafsiran yang benar, sehingga saya yakin orang-orang Muslim akan segan, kagum dengan ajaran-ajaranmu. Tapi kalau yang Bapak angkat tentang Alkitab, orang juga akan bosan dengan ajaran-ajaran Bapak. Itu adalah pembenaran diri. Tidak perlu harus Bapak angkat hal-hal yang tidak prinsipil. Saya berdoa, Ustadz Kainama, Anda menjadi seorang pemimpin, tokoh agama yang mengajarkan dan mengamalkan tentang ajaran-ajaran Tuhanmu, kitab suci, dan rasul-rasul nabi-nabi itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu yang mendengar ini. Saya berdoa kita menjadi orang Kristen, belajar Alkitab. Kita sekarang dengan mudah membuka ya di YouTube, di TikTok, mencari informasi tentang pengertian tentang Alkitab atau kata-kata yang sulit yang tidak kita pahami. Itu dengan mudah. Kita tidak lagi harus pergi ke tokoh agama dan bertanya demikian. Mungkin ada suatu hal yang sulit. Nah, mari kita orang Kristen belajar sehingga kita tidak menjadi Yudas seperti Ustadz Kainama ini, yang pada akhirnya menyerahkan Tuhan Yesus dengan hanya sesuatu dan lain hal. Saya berdoa Bapak Ibu tetap punya iman yang teguh. Seperti Tuhan Yesus berkata, ada dua hal tentang iman orang Kristen. Apakah saudara melihat dulu pertolongan Tuhan baru percaya, atau Bapak Ibu tetap percaya meskipun belum melihat pertolongan Tuhan? Semuanya tidak ada yang salah, tapi semuanya itu benar. Tapi mari biarlah tertanamnya kita dalam ajaran Kristus itu yang menentukan kita sampai pada akhir di dalam perjalanan iman kita. Sampai Tuhan Yesus berkata, masuklah hai anakku yang setia dan baik hati. Sampai di sini yang saya ingin sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.